Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya di channel Mathsmet. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal perbandingan. Di video-video sebelumnya, saya juga sudah membahas tentang soal perbandingan. Namun, soal yang akan saya bahas di sini adalah soal dengan tipe yang berbeda dari soal-soal sebelumnya. Ini belum saya bahas di video-video yang sudah ada di sebelumnya. Oke. Kita mulai saja pada soal yang pertama. Ani dapat menjahit 40 setel pakaian dalam 20 hari. Budi dapat menjahit 10 setel pakaian dalam 15 hari. Jika Ani dan Budi menjahit bersama-sama, berapa waktu yang mereka butuhkan untuk menjahit 240 setel pakaian? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita buat dulu apa yang diketahui. Yang pertama, untuk Ani dulu. Nah, Ani di sini dapat membuat 40 setel pakaian dalam waktu 20 hari. Kemudian, untuk 240 setel pakaian, berapa hari yang dibutuhkan oleh Ani untuk membuat 240 tersebut? Nah, kemudian, itu yang harus kita cari ya, pertama. Kemudian yang B, maksudnya untuk Budi dapat menjahit 10 setel pakaian dalam waktu 15 hari. Jika 240 setel pakaian, berapa hari yang diperlukan Budi untuk menyelesaikannya? Nah, kenapa saya tandai dengan tanda tanya di sini? Untuk menjawab soal ini, karena pertanyaan di sini adalah jika mereka menjahit bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjahit 240 setel pakaian. Jadi, kita harus mencari dulu berapa waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing mereka untuk menjahit pakaian tersebut sebanyak 240 setel. Jadi, di sini ini merupakan perbandingan senilai ya, karena semakin lama harinya, maka semakin banyak setel pakaian yang bisa diproduksi atau yang bisa dijahit oleh mereka. Dan sebaliknya ya, semakin sedikit harinya berarti jumlah pakaian yang dijahit juga sedikit. Jadi ini merupakan perbandingan senilai. Kita cari dulu waktu yang dibutuhkan oleh Ani untuk menyelesaikan 240 setel pakaian. Karena ini adalah perbandingan senilai, maka kita bisa langsung bikin seperti ini. 40 dibagi 240 sama dengan 20 dibagi dengan X. Maka X-nya sama dengan 240 dikali 20 dibagi dengan 40. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini bisa sama-sama bagi 20, jadi sisanya 2 di sini. Sama-sama bagi 2, ini jadinya 120. Maka waktu yang dibutuhkan oleh Ani untuk menjahit 240 setel pakaian adalah 120 hari. Sekarang kita cari lagi waktu yang dibutuhkan oleh Budi untuk menyelesaikan 240 setel pakaian. Ini sama-sama perbandingan senilai, sama seperti tadi. Jadi persamaannya bisa kita buat analog seperti tadi. Maka Y sama dengan 240 dikali 15 dibagi dengan 10. Nah, ini bisa kita bagi jadi 24 kali 15, hasilnya adalah 360 hari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa waktu yang mereka butuhkan jika mereka menjahit secara bersama-sama. Nah, ini berarti berkaitan dengan resultan waktu. Untuk resultan waktu bisa kita cari seperti ini. 1 per T resultan sama dengan 1 per TA ditambah dengan 1 per TB. TA adalah waktu yang dibutuhkan oleh Ani, sedangkan TB adalah waktu yang dibutuhkan oleh Budi. 1 per TA, waktu yang dibutuhkan oleh Ani tadi sama dengan X, yaitu 120. Kemudian ditambah dengan TB, seper TB, yaitu 360 hari. Maka ini sama dengan 120 dengan 360. Penyebutnya kita samakan dulu. 360 bagi 120 sama dengan 3 tambah 1, 4 per 360.
Nah, ini untuk seper-TR. Saya buat ke sini ya, di tempat yang space-nya agak luas. Jadi, dari sana bisa diketahui seper-TR-nya sama dengan 4/360. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah T resultannya atau waktu yang dibutuhkan oleh mereka berdua untuk menyelesaikan pakaian sebanyak 240 setel jika mereka mengerjakan pakaian tersebut secara bersama-samaan. Jadi ini sama dengan 360 dibagi dengan 4. Jadi 90 hari. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami. Soal yang kedua, 18 orang dalam 5 hari mampu membuat 270 kerajinan tangan. Jika 25 orang bekerja selama 7 hari, berapa kerajinan tangan yang bisa dibuat? Oke, kita buat dulu apa yang diketahui. 18 orang bisa dalam 5 hari bisa menyelesaikan sebanyak 270 kerajinan. Kemudian jika 25 orang bekerja selama 7 hari, maka berapa kerajinan tangan yang bisa dibuat? Misalkan kerajinan tangannya itu adalah X, maka yang ditanyakan berapa X tersebut. Nah, oke, untuk mencari X, maka kita perlu mencari berapa kerajinan tangan yang dibuat oleh satu orang setiap harinya. Caranya adalah, nah, coba kita lihat dari sini. Yang pertama dulu ya, 18 orang selama 5 hari. Berarti kalau satu harinya 18 orang, maka untuk 5 hari sama dengan 18 dikali dengan 5. Oke, untuk lebih gampangnya saya bikin tabel seperti ini. Ini ada orangnya, ini kerajinan yang dapat dibuat. Jumlahnya ya. Tadi kalau 18 orang dalam satu hari, maka jika dalam 5 hari akan menjadi 18 kali 5, yaitu 90 orang yang bekerja dalam 5 hari tersebut. 90 orang yang bekerja dapat menghasilkan kerajinan sebanyak 270. Nah, bagaimana dengan satu orang? Untuk satu orang berarti 270 dibagi dengan 90 sama dengan 3 kerajinan per hari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, untuk satu hari mereka bisa menghasilkan 3 kerajinan yang dikerjakan oleh satu orang. Bagaimana dengan 25 orang yang bekerja dalam 7 hari. Nah, berarti simpel, kita hanya tinggal mencari berapa banyak orang yang bekerja dalam 7 hari tersebut. Caranya adalah 25 kali 7. Nah, ini banyak orangnya kan. Nah, jika kita sudah tahu berapa banyak orangnya, maka berapa banyak yang bisa dikerjakan, kita tinggal kalikan dengan 3. Jadi perharinya kan bisa mengerjakan 3 kerajinan, maka banyak orang tadi dikali dengan 3, yaitu banyak orang kali 7 hari dikali dengan 3 sama dengan 525. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Soal berikutnya, suatu borongan pekerjaan jalan membutuhkan 15 orang pekerja setiap harinya selama 14 hari untuk menyelesaikan 20 km jalan aspal. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh 42 orang pekerja untuk menyelesaikan 32 km jalan tersebut? Oke, kita langsung bikin yang diketahui. Ini sama dengan yang tadi ya, cuman yang ditanyakan berbeda. Yang pertama, 15 orang dapat menyelesaikan dalam 14 hari dapat menyelesaikan 20 km jalan aspal. Kemudian kalau 42 orang
berapa hari yang bisa dikerjakan jalannya sepanjang 32 km. Nah, dari sini sama seperti tadi ya, kita tentukan dulu untuk satu orang dalam satu hari berapa kilometer yang bisa mereka kerjakan. Nah, ini orangnya saya buat di sini. Ini jalannya. Kita perhatikan dulu yang baris pertama seperti tadi ya. Jadi untuk 15 orang ini bekerja selama 14 hari. Jadi jumlah orang yang bekerja selama 14 hari itu adalah 210 orang. Mereka bisa mengerjakan 20 km jalan. Jadi yang 210 orang ini dapat mengerjakan 20 km jalan, sehingga untuk satu orang maka bisa kita cari dengan membagi 20 dengan 210. Hasilnya sama dengan 2/21. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jika ada 42 orang yang bisa menyelesaikan 32 km jalan, nah kira-kira berapa hari yang mereka gunakan untuk menyelesaikan jalan tersebut. Oke, sama seperti tadi, berarti kita cari dulu orangnya. Berarti untuk mencari jumlah orang yang bekerja pada X hari itu sama dengan 42 dikali dengan X hari. Nah, yang ditanyakan itu adalah X hari dikali dengan jumlah jalan yang bisa dikerjakan selama X hari tersebut. Untuk satu orang yaitu 2/21. Ini kilometer ya. Sama dengan 32 km. Jadi 42 bagi 21 sama dengan 2. 2 kali 2 4. 4x sama dengan 32. Maka x-nya sama dengan 8 hari. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk mencari soal-soal seperti ini, kita perlu membuatnya dalam bentuk model matematika dulu, sehingga kita jelas duduk permasalahannya seperti apa. Nah, untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 3, begitulah cara pengerjaannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua ketika menghadapi ujian tes CPNS nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.